Mas Nugi luar biasa, terima kasih sudah mau mampir ke Selasa Rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugi. Di sini kita mengelola Insira Memorial Park, yaitu rumah masa depan ya, yang pasti akan kita perlukan ke depannya. Yang ini bisa menjadi solusi bagi kita semuanya untuk bisa mempersiapkan akhir yang baik bagi semuanya. Menarik nih Mbak gua, akhir yang baik. Dan bertempat di tempat yang baik pula, karena tempatnya nggak sembarangan tempat nih Mbak gua. Mahal apa murah? Nah, mahal dan murah tuh relatif, tergantung isi kantongnya. Coba dijelaskan. Oke, jadi Mas Nugi, jadi Insira Memorial Internasional ini mengelola apa sih? Tadi dibilang makam. Makam seperti apa sih? Jadi yang kita kelola ini adalah Memorial Park khusus Muslim, Bang Ukat. Khusus Muslim, oke. Ya, yang kita posisinya ada di barat Jakarta, tepatnya di Tangerang gitu ya. Yang di awal ini kita akan mendevelop kurang lebih sekitar 32 hektar. Wow. Dengan insya Allah potensi perluasan sampai di atas 100 hektar. Sebenarnya nih Pak, Padang nih lagi berteriak-teriak nih. Siap. Masalah lahan. Ya. Itu botak, tanah dibotakin untuk kuburan semua atau gimana tuh Pak? Jadi tentu kalau di properti ini Mbak, kita ada yang disebut dengan peruntukan lahan. Gitu. Ya di mana kita tentu mematuhi comply dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Amdalnya dan lain sebagainya. Betul. Yang tentu semuanya itu sudah kita urus dan kita penuhin semuanya ya. Jangan sampai juga kita botakin hutan terus kemudian kita jadikan kuburan. Ini loh Mas, kalau ada bencana, banjir, yang terseret kan kemarin pohon. Ya. Kalau mayat. Bingung juga tuh ya, 100 hektar lagi. Iya, makanya kita perlu penjelasan Mas. Gimana tuh Mas? Iya, jadi lahan yang kita develop ini tentunya adalah sesuai dengan peruntukan yang diatur oleh pemerintah gitu ya. Sehingga ya Penting sesuai oleh pemerintah ya. Betul. Jadi ya sesuai dengan peruntukan dan perizinan yang ada. Itu yang kita pastikan Bang Ukat sama Mbak. Gitu. Jadi itu udah dipastikan sama PT Insira bahwasanya peruntukannya jelas. Betul. Untuk area pemakaman. Betul. Dan alhamdulillah perizinannya pun sudah keluar Bang Ukat. Wah, luar biasa. Itu yang paling penting ya. Ya. Sebelum kita memulai pembicaraan ini. Perizinannya itu tulisannya kegiatan pemakaman. Nah, wah, itu ada ya? Ada. Kalau itu tuh dikeluarkan sama dinas terkait. Dalam hal kemarin itu adalah Kementerian ATR dan BPR. Gitu. Dan alhamdulillah kita sudah pegang, itu menjadi dasar untuk kita melakukan pengembangan. Nah, katanya di Insira ini nggak hanya sekedar komplek pemakaman juga, tapi di situ ada masjidnya. Betul. Ada playgroundnya. Betul. Sebenarnya itu untuk apa ya? untuk sholat lagi atau bangun lagi atau gimana sih sebenarnya? Itu gimana, Mas Nugi? Kita pengen nyiptakan gini, berziarah itu menjadi suatu pengalaman spiritual yang itu menarik bagi semua anggota keluarga. Misi kita itu. Karena sebenarnya dengan kita berziarah itu targetnya untuk keluarga yang berziarah. Betul. Bukan fasilitas, mohon maaf si mayitnya itu bukan ya, udah beda. Ya pakai masjidnya bukan mayit. Nah, artinya gini Mas Nugi. Ya. Ini harus di-clearkan juga informasi ini. Kenapa sih makam harus mewah-mewah? Betul. Apa itu berdampak kepada si mayit? Tapi ternyata ini adalah untuk kenyamanan para peziarah itu di situ ya. Oke. Jadi gimana? Tadi ada masjid, ada playground, terus ada resto juga ya. Nah itu gimana? Sebenarnya ingin apa sih yang ingin disampaikan sama Insira ini? Oke, jadi gini Bang Ukat, ini yang perlu kita clearkan dulu nih ya. Jadi sebenarnya Insira ini bisa dikatakan sebenarnya bukan makam yang mewah Bang Ukat. Oh bukan mewah. Bukan, kita tidak ingin dianggap sebagai makam yang mewah yang kesannya eksklusif hanya untuk golongan tertentu dan seterusnya. Enggak, kita nggak ingin seperti itu. Tapi yang ingin kita create adalah suatu makam yang layak dan nyaman bagi semua anggota keluarga yang berziarah maupun melakukan prosesi pemakaman. Itu. Kenapa? Karena begini, Majelis Ulama Indonesia, MUI, itu sudah mengatur bahwa makam itu tidak boleh ada unsur tabzir dan israf. Nah itu yang coba kita pegang. Jelasin dulu itu apa?
Siap bah. Jadi tabzir itu apa? Tabzir itu berasal dari kata mubazir. Ya. Bazir. Jadi ada unsur kesia-siaan di situ ya. Sedangkan israf itu berlebih-lebihan ya. Nah, ini yang kita hindari. Oke. Jadi kalau bentuk makamnya seperti apa? Ya bentuk makamnya ya sudah hanya gundukan yang terstandarkan dengan ukuran yang standarkan dengan nisan pun yang juga terstandarkan juga. Oke. Jadi nggak boleh misal mohon maaf nanti ada memodifikasi terus kemudian di nisannya diganti jadi lebih tinggi, ada lapisan emasnya, terus dibikin pagar atap-atapnya, nah itu nggak boleh. Oke. Jadi kenapa? Karena kita khawatir itu nanti masuk dalam unsur tabzir dan Tabzir. israf itu. Nah, pun ada fasilitas-fasilitas yang di sekitarnya, itu sebenarnya tadi ingin lebih membuat nyaman para peziarah atau orang-orang yang berkunjung di Insira Memorial Park ini. Oke. Apa sih? Contoh ada masjid, ya kan? Jangan sampai juga pada Ziarah. saat ziarah udah azan Susah nyari masjid. Kan nggak boleh ada satu kewajiban melalaikan kewajiban yang lain, Oke. gitu. Apalagi sholat 5 waktu. Itu fungsinya di situ. Kemudian apa lagi? Playground. Kenapa? Karena gini, kalau kita amatin ya, terutama pada saat Lebaran ya, pada saat musim ziarah itu, kan sepertinya momen ziarah ini hanya menarik bagi orang tuanya. Iya, anak-anaknya. Anak-anaknya nggak tahu, mohon maaf, bosen gitu ya, Mm. boring lah. Dan yang pasti mereka belum mengerti di situ. Betul. Maka disiapkanlah playground di situ. Luar biasa ya. Ini emang masa depan banget ya. Luar biasa ya. Oke. Nah, terus kemudian kita juga ada hall, Bang. Hall itu untuk apa sih? Jadi gini. Pedal pasti. Beda. Jadi hallnya ini apa sih? Jadi setelah ziarah, yang bisa jadi ziarah itu adalah rame-rame satu keluarga besar, sekalian tuh nanti bisa mengadakan pertemuan keluarga di situ. Jadi menyambung silaturahmi. Silaturahmi sambil kita mengingat dengan kematian ya. Kemudian kita juga menyambung silaturahmi dan itu dalam satu komplek yaitu adalah di Insira Memorial Park itu. Jadi tadi misinya adalah bagaimana bisa membuat nyaman dan menjadi spiritual experience yang itu menarik bagi semua anggota keluarga. Luar biasa. Nah, keren banget kan. Jadi jangan salah paham dulu sebelumnya. Artinya ini bukan konteksnya bermewah-mewahan. Fatwa MUI udah jelas, nggak boleh tabzir dan israf. Tapi ternyata itu adalah memfasilitasi untuk para berziarah agar lebih nyaman dalam berziarah. Nah teman-teman, ini keren banget nih. Yang sudah mau berpikir mau punya rumah masa depan, ayo nanya. Abis ini kita tanya harganya, kita spill harga-harganya di sana. Tadi kemanfaatan dari fasilitas untuk apa tadi udah dijelaskan. Ada single premier. Ini bedanya apa sih sebenarnya? Jadi kita ingin tadi ya membuat nyaman bagi para keluarga yang berziarah gitu kan ya. Yang dimana di sini pun kita juga ingin ya. Atau gini Bang, sebelum kita masuk ke tipe sebenarnya mungkin kita perlu tahu dulu kenapa Insira ini diadakan dulu Bang. Oh boleh ya. Jadi gini, ya. Ini sebenarnya kita mulai berangkat dari suatu masalah ya. Oke. Yang masalah ini ternyata kalau didalamin ini bisa mencakup sampai ke faktor agama ini Bang. Oke, ada fardu kifayah di situ ya. Ada fardu kifayah ya. Jadi sekitar 1 sampai 2 bulan yang lalu ya. Itu ada gubernur DKI Jakarta ya. Itu menyampaikan bahwa Bapak Pramono Anung itu menyampaikan bahwa Jakarta itu krisis lahan makam. Oke. Beliau menyampaikan 69 dari 80 TPU yang ada di Jakarta itu penuh. Jadi hanya tinggal 11 TPU yang masih kosong. Oke. Yang kalau kita hitung secara jumlah liang yang tersedia itu ya ternyata hanya 3 tahun sudah penuh. Udah penuh tuh ya. 3 tahun penuh. Padahal kalau dulu kita belajar dari guru agama pas zaman SD lah ya. Jadi menyelenggarakan jenazah sampai dengan memakamkan dengan layak itu adalah fardu kifayah. Yang kalau misal nggak ada yang melakukan itu, maka bisa berdosa itu seluruh kaum yang ada di situ. Ya, dan ternyata krisis makam yang ada di Jakarta ini bukan baru berlangsung 1, 2, 3 tahun Bang. Bukan. Kita coba pernah riset bahwa ternyata krisis lahan makam ini sudah sejak terjadi zaman Gubernur Ali Sadikin. Wah udah lama banget dong ya. Itu 50 tahun yang lalu. Tahun 66 sampai 77 beliau menjabat. Ya, artinya kan sejalan dengan
pembangunan infrastruktur, perumahan-perumahan dan Betul. dan ada satu kewajiban yang akhirnya tergerus juga ya, Betul. sehingga lahan itu semakin sempit. Betul. Nah, disitulah Insira hadir di situ. Betul. Oke. Nah, kemudian kita ngelihat gini Bang Okat, mohon maaf ya. Dengan kondisi seperti ini, akhirnya ya masyarakat atau umat ini pilihannya cuma ada dua, mohon maaf. Pertama, apakah dimakamkan di TPU dengan kondisi yang tadi sebentar lagi penuh, bahkan sekarang itu modelnya tumpuk-tumpuk Oke. seperti itu, atau kalau enggak dimakamkan di, kita nyebutnya mungkin adalah apa, tempat pemakaman swasta misal gitu ya, yang itu secara harga juga luar biasa. Oke. Bahkan mohon maaf, di beberapa lokasi lebih mahal daripada rumah. Nah, Iya. ini kita berpikir bahwa harus ada solusi yang konkret atas ini semuanya, Bang. Ya, yang dimana kita ingin menjadi solusi bagaimana bisa menyediakan lahan pemakaman yang layak tadi ya, yang nyaman dengan biaya atau harga yang jauh lebih terjangkau juga. Itu sebenarnya, Bang. Misi kita itu, dan ditambah saya pernah ngalamin kejadian pribadi gitu ya, personal. Jadi ada tetangga yang beliau itu dari luar kota, perantauan gitu kan ya, itu sampai tertunda pemakamannya. Oke, gara-gara nggak ada lahan. Gara-gara nggak ada lahan. Bahkan ketika ini saya ceritakan ke orang lain, ternyata yang mengalami cerita yang sama itu nggak sedikit, Bang Kat. Bahkan ada yang pernah menyatakan, maaf, tertunda 3 hari. Wah. Itu nggak jauh-jauh, ternyata masih di sekitaran Jabodetabek juga. Luar Jadi dari biasa situ ya. kita ngeliat, aduh, ini harus ada solusi yang Oke. konkret gitu. Jadi Insira hadir sebagai solusi yang dimana sekarang ini lahan itu semakin krisis ya. Betul. Dengan seiring berjalannya ada infrastruktur, ada yang perumahan-perumahan gitu Ya. kan. Dan ini jadi satu hal yang sangat penting juga karena Betul. bicara secara syariatnya ini juga termasuk hukum fardu kifayah di situ. Betul. Terus di sini kan juga Insira ini menawarkan sebuah solusi konkret dari permasalahan yang ada selama ini Betul. adalah lahannya yang semakin sedikit gitu ya. Betul. Terus ini tuh sebenarnya diperuntukannya targetnya tuh atau marketnya sebelum ke harga itu ke siapa aja sih? Apakah orang luar negeri sana boleh ini ke sini? Setahu saya pernah juga tuh di perumahan saya, Ya. tapi perumahannya subsidi. Terus subsidi itu ada areanya tuh. Ya. Ada khusus kalau daerah sini tuh makamnya di sini dia, ada areanya. Ya. Nah, untuk Insira ini ada ininya nggak sih batasannya? Jadi kalau ditujukan untuk siapa? Ya ini ditujukan untuk seluruh kaum muslimin, Bang. Oke. Gitu ya. Jadi ya Baru lahir disiapin ini bisa. boleh. Boleh juga. Boleh. Jadi ada salah satu customer dari Insira ini yang beliau itu langsung mengambil 3 unit family. Jadi 12 liang. Untuk siapa? Untuk keluarga besar ternyata. Udah disiapkan. Sudah disiapkan. Jadi untuk ya anak dan cucu-cucunya. Sudah disiapkan. Nah, terus tadi untuk siapa sih ya? Gini, kita melihat untuk yang tadi kawasan pemakaman muslim yang layak ya, yang dan nyaman itu, entah kenapa kok justru malah di sekitaran barat Jakarta itu belum ada, Bang Ukat, malahan. Justru malah yang sudah ada itu adalah di sekitaran timur Jakarta. Ya, Bekasi, Karawang dan seterusnya. Malah justru mohon maaf, yang sudah ada di sekitaran barat Jakarta di arah Tangerang ini itu adalah untuk yang non muslim. Yang untuk muslim ini malah belum ada. Padahal ya kita yakin semuanya ini kita akan memerlukan tempat ini. Ya kan, ya sudah akhirnya oke, maka ya kita bikinlah di sekitaran Tangerang ini, Bang. Oke. Insira ini lokasi tepatnya di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, yang dimana kalau dengan existing tol sekarang exitnya di Balaraja Timur. Berapa kilo dari ibu tol? Kurang lebih 15 menit, Oh, Om Dik. Ya, 15 sampai 20 menit ya, tergantung kepadatan jalan lah gitu ya. Itu kalau dari existing tol sekarang. Nah, sedangkan ini yang menariknya juga ada future tol, yaitu apa? Serpong Balaraja. Yang sekarang udah sampai ke Legok, itu nanti akan tembus ke Tiga Raksa. Nah, di exit tol Tiga Raksa itu Insira persis di depannya. Jadi keluar tol, set langsung masuk ke Insira. Jadi
Kalau tadi di existing tol sekarang 15 sampai 20 menit, nanti kalau future tol itu udah jadi 0 menit Bang.